Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sistem periodik unsur. Kenapa kita harus belajar sistem periodik unsur? Dan untuk apa sih? Teman-teman, pernahkah kalian melihat tabel periodik unsur kimia seperti yang kalian lihat berikut ini? Tabel periodik ini dibuat oleh para ilmuwan sebelum kita untuk memudahkan kita mempelajari unsur-unsur yang sudah ditemukan. Nah, bagaimanakah sejarahnya tabel periodik unsur ini bisa dibuat? Kemudian siapa saja ilmuwan yang berperan? Mari kita pelajari di sistem periodik unsur. Dalam mempelajari sistem periodik unsur, ada dua submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangan tabel periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Tapi, dalam video kali ini, Ibu hanya membatasi sampai dengan perkembangan tabel periodik unsur saja. Mari kita simak. Perkembangan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur itu dimulai dari pengelompokan unsur menjadi logam dan non-logam. Nah, para ahli kimia Arab dan Persia ini pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua kelompok, yaitu lugam atau logam dan laisa lugam atau non-logam. Nah, unsur-unsur logam itu dulu ditemukan ada 16 unsur, diantaranya yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sedangkan unsur non-logam, contohnya ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Pengelompokan unsur berikutnya adalah tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokan unsurnya adalah berdasarkan sifat dari kimianya. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, bukan 2 golongan lagi. Kalau tadi logam dan non-logam, sekarang ke dalam 4 golongan. Ada golongan gas, tanah, logam, dan non-logam. Contoh-contohnya ada di dalam tabel berikut ya. Perkembangan tabel periodik berikutnya adalah berdasarkan triade de Berener, di mana massa atom relatif unsur kedua ini merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Contohnya pada triade 1. Nih, massa atomnya dari Li dengan massa atomnya dari K itu jika dirata-rata, maka dia akan menjadi massa atom relatif dari Na, seperti itu. Maka de Berener ini menyimpulkan bahwa unsur-unsur ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Nah, 3 unsur itu memiliki kemiripan sifat. Contohnya ada di triade 1, LiNaK ini mirip. Triade 2, CaSrBa ini juga mirip. Triade 3, sulfur, Se, dan Te ini juga mirip, dan seterusnya sampai triade 5. Selanjutnya oktav Newland. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, oktav Newland ini menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Jadi kalau kalian lihat di tabel, di sini unsur H itu akan mirip dengan unsur F. Unsur F akan mirip dengan unsur Cl karena di sini berulang pada unsur yang ke-8. Ini unsur ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada unsur ke-8 ini akan mirip dengan unsur ke-1. Makanya disebut hukum oktav. Tetapi kelemahan dari sistem oktav Newland ini adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari 1 unsur. Seperti itu kelemahannya ya. Selanjutnya, sistem
periodik Mendeleev. Nah, dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Apa keunggulannya? Keunggulannya ini lebih baik daripada tadi sistem Octav-Newland ya. Kalau di Mendeleev ini menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama Eka boron, Eka germanium, dan Eka silikon. Sistem periodik Mendeleev ini menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berilium dan uranium. Kelemahannya adanya beberapa urutan unsur yang terbalik. Itu ya. Penyusunan unsur-unsur terus saja berkembang ya. Yang berikutnya adalah penyusunan unsur menurut Lothar Meyer. Beliau menyusun unsur ini berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Seperti itu. Berdasarkan penemuan atau perkembangan tabel periodik unsur dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, mulai dari tadi ilmuwan Persia dan Arab yang mengelompokkan logam dan non-logam, kemudian dilanjutkan oleh penemuannya Lavoisier yang mengelompokkan unsur ke dalam 4 kelompok, logam, non-logam, gas, dan tanah, kemudian penemuan de Bériner yang mengelompokkan 3 unsur yang mirip, kemudian penemuan Octav-Newland, sampai dengan tadi yang terakhir adalah penemuannya Lothar Meyer ya. Itu semuanya menjadi inspirasi bagi penemu berikutnya yang menemukan sistem periodik modern, yaitu Henry G. Moseley pada tahun 1914 yang menyusun tabel periodik seperti pada gambar berikut ya. Dasar penyusunannya adalah kenaikan nomor atom. Kemudian di mana di lajur vertikal atau dari atas ke bawah ini disusun berdasarkan kemiripan sifat yang disebut nantinya adalah sebagai golongan. Sedangkan di lajur horizontal dari kiri ke kanan seperti ini, di sini disebutnya sebagai periode yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dalam mempelajari sistem periodik modern, nanti kita akan membahas ada 3 bahasan penting. Yang pertama, kita akan membahas apa itu golongan. Kemudian kita akan membahas itu apa itu periode. Dan kita juga akan membahas apa hubungannya konfigurasi elektron yang kemarin sudah kita bahas dengan penentuan letak unsur di dalam tabel periodik. Bahasan yang pertama adalah tentang golongan. Golongan ini menyatakan elektron valensi suatu unsur. Masih ingat apa itu elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah elektron yang ada di kulit terluar. Kemarin sudah dibahas pada saat kita mempelajari konfigurasi elektron ya. Nah, golongan ini juga ditulis dengan angka Romawi. Kemudian si golongan ini terdiri atas 16 golongan. Golongan itu dibagi menjadi golongan utama dan golongan tambahan, di mana golongan tambahan ini dibagi 2 lagi, yaitu golongan transisi dan transisi dalam. Nanti kita lihat di tabel periodik ya. Coba kalian perhatikan tabel periodik unsur-unsur kimia berikut. Nih, ada yang disebut dengan golongan 1A, 2A. Kalian bisa lihat ya. Ada 3A, di atas tuh 4A, semua pakai angka Romawi, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini baru 8, ini golongan utama namanya ya. Terus ada lagi golongan tambahan. Golongan tambahan itu adalah dibagi 2, ada transisi dan ada transisi dalam. Transisi itu adalah golongan B. 1B di sebelah sini yang menjorok ke dalam ini ya, 1B, 2B, kemudian 3B, 4B, 5B, 6B, 7B sampai dengan 8B. Terus ada lagi golongan transisi dalamnya yaitu ada aktinida dan lantanida. Sedangkan yang periode nih, periodenya 1 sampai 7 akan kita bahas berikutnya. Untuk golongan utama, di sini ada golongan 1A. Ini golongan 1A itu ada nama khususnya yaitu disebut dengan golongan alkali. Unsur-unsurnya adalah
hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium, di mana dia memiliki elektron valensi Ns1 dan termasuk ke dalam blok S. Sedangkan golongan 2A ini di sini nama khususnya adalah golongan alkali tanah. Kalau tadi 1A alkali, sekarang alkali tanah itu golongan 2A ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ini nama-nama unsurnya. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Elektron valensinya adalah Ns2, termasuk ke dalam blok S. Golongan 3A ini nama lainnya adalah aluminium. Unsurnya ada boron, aluminium, Ga, In, dan Ti. Kemudian ada lagi golongan 4A atau golongan karbon. Nah, unsurnya adalah C atau karbon, Si, silikon, germanium, Sn sama Pb. Sn ya. Terus ini adalah elektron valensinya Ns2, Np2. Kemudian ada golongan 5 disebutnya golongan nitrogen, unsurnya sebagai berikut ya. Ada golongan 6 ini disebutnya golongan oksigen atau kalkogen ya, unsurnya sebagai berikut. Ini namanya elektron valensinya, dia termasuk blok P ya. Terus golongan 7 adalah golongan halogen. Ini unsurnya FCl-BrIAT. Kemudian ini elektron valensinya. Ada lagi golongan 8 atau golongan gas mulia. Nah, ini unsurnya apa aja? Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan seterusnya. Ini elektron valensi. Kemudian ini bloknya. Seperti itu golongan-golongan utama yang kita pelajari ya. Golongan berikutnya adalah golongan transisi. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa golongan transisi itu termasuknya golongan B. Dia ada 3B sampai 1B sampai dengan 8B. Ya, ini elektron valensinya untuk 3B berarti Ns2, N-1, D1, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di tabelnya. Ini untuk golongan transisi. Dan ada lagi golongan transisi dalam. Ada blok F, ada deretan lantanida. Ini termasuk periode ke-6 ya, yang lantanida. Sedangkan yang deretan aktinida, ini periodenya termasuk periode ke-7. Kalian bisa lihat di tabel periodik yang tadi. Bahasan yang keduanya adalah untuk sistem periodik modern ini adalah tentang periode. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa periode itu yang bagian horizontal dari kiri ke kanan. Periode ini menyatakan jumlah kulit dari suatu unsur. Berapa jumlah kulitnya itu sama dengan periodenya. Ditulis dengan angka Arab, terdiri atas 7 periode. Tadi periode 1 sampai dengan periode 7. Seperti itu. Berikutnya yang akan dibahas adalah hubungan konfigurasi elektron dengan penentuan letak unsur di dalam tabel periodik. Ini Ibu kasih contoh, misalnya ada unsur X, ya kita nggak tahu unsurnya apa, pokoknya nomor atomnya adalah 16. Maka konfigurasi elektronnya, ini karena 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ini ya, ininya 2, 4, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi elektron, maka jumlah elektron valensinya adalah 6. Dari mana? Dari sini. 3s2, 3p4. Berarti ini 2 ditambah 4, berarti 6. Karena dia jumlah elektron valensinya 6, terletak pada subkulit Sp, dia termasuk golongan 6A. Jadi untuk menentukan golongan itu dilihat dari elektron valensinya. Sedangkan untuk menentukan periode, di sini dilihat dari kulit atom terbesar. Kulitnya itu adalah kulit ketiga, 3s2, 3p4. Berarti dia kulit atom terbesarnya adalah 3, sehingga dia termasuk golongan atau periode ke-3. Jadi, untuk unsur X itu terletak pada golongan 6A, periodenya periode 3. Nah, satu lagi, Ibu jelaskan, ini nomor 2, ada unsur A dengan nomor atomnya 46. Maka konfigurasi elektronnya kalau disingkat ini jadinya 46 ya, ini pakai KR. KR itu 36, selanjutnya 5S2 udah 38, ditambah 4D8. Berarti 4D8 itu adalah udah 38 tambah 8, udah 46. Maka jumlah elektron valensinya di S dan D ini 2 ditambah 8 adalah 10.
ini terletak pada subkulit D, sehingga termasuk golongan transisi 8B. Kalian bisa lihat tadi di tabelnya ya, kalau dia SD-nya sama dengan 10, berarti dia termasuk golongan transisi 8B. Dilihat di tabel ya. Kemudian kulit atom terbesarnya kulit keberapa? 5s2, 4d, 5s. Berarti dia kulit terbesarnya adalah 5, sehingga dia termasuk periode ke-5. Jadi unsur A itu terletak pada golongan 8B dan periode ke-5. Bisa dipahami tidak, teman-teman semua? Kalau bisa dipahami, mari kita berlatih. Untuk membuktikan kalau kalian itu sudah paham atau belum, maka tolong kerjakan latihan berikut ini di kertas lembar, lalu kalian foto dan fotonya kirimkan ke Google Form di Google Classroom. Nanti Ibu berikan linknya ya. Terima kasih. Semoga video Ibu ini bermanfaat untuk kalian, bisa membuat kalian lebih paham materi sistem periodik unsur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and share. Jangan lupa juga subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.